Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Hazafi, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas mengenai pengukuran ranah kognitif, yang mana di sini kita itu akan membahas mengenai 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian ranah kognitif, yang kedua adalah tentang tingkatan ranah kognitif, yang ketiga adalah teknik dan instrumen ranah kognitif, dan yang terakhir adalah teknik non-tes untuk evaluasi hasil belajar kognitif. Nah, untuk selebihnya silahkan tonton video ini sampai selesai. A few moments later. Pembahasan yang pertama adalah pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif juga berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Itu adalah pengertian tentang ranah kognitif. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang tingkatan ranah kognitif. Yang pertama di sini adalah tingkatan pengetahuan. Tingkatan ini merupakan tingkatan mengingat kembali terhadap apa yang telah dipelajari. Yang kedua adalah tingkatan pemahaman. Tingkatan ini merupakan kemampuan seseorang yang dapat mengerti terhadap materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan penerapan, yakni kemampuan seseorang untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat adalah tingkatan analisis, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya suatu permasalahan. Kemudian yang kelima adalah tingkatan sintesis. Tingkatan ini merupakan kombinasi hasil dari pembelajaran terhadap situasi yang baru. Dan tingkatan yang terakhir adalah tingkatan evaluasi, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Nah, selanjutnya adalah pokok pembahasan kita yang ketiga, yakni tentang teknik dan instrumen ranah kognitif. Yang pertama adalah pilihan ganda, terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang diikuti sejumlah alternatif jawaban. Kemudian, yang kedua adalah teks bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Tes ini berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat. Kemudian yang ketiga adalah tes menjodohkan. Tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Dan yang terakhir adalah tes uraian. Disebut juga tes esai dan tes objektif. Nah, selanjutnya adalah pembahasan kita yang terakhir tentang teknik non-tes untuk evaluasi hasil belajar kognitif. Yang pertama adalah penilaian portofolio, kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha dan perkembangan dalam satu bidang. Kemudian yang kedua adalah penilaian proyek, penilaian pada kemampuan melakukan sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang pengaplikasian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian produk, penilaian terhadap hasil karya peserta didik pada periode tertentu. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.